Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Sylvia Fitriani dengan NIM 1262042121217 dari program studi Tadris Matematika Unsaid Ali Rahmatullah Wabarakatuh. Pada video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas magang 2 saya, yaitu pembuatan video pembelajaran yang diampu oleh beliau Bapak Fikri Amrullah. Langsung saja, materi pembelajaran kali ini dengan bab yaitu bentuk aljabar kelas 7 semester ganjil. Pada materi bentuk aljabar ini terdiri dari beberapa sub. Yang pertama ada mengenal bentuk umum dari bentuk aljabar. Yang kedua, unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Yang ketiga adalah operasi hitung dalam bentuk aljabar. Langsung saja kita ke materi, yaitu mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu merupakan suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dengan jelas. Contoh dari bentuk aljabar itu seperti 5x, kemudian bisa 2x ditambah 3y, bisa 3a ditambah 8, bisa juga 2x ditambah 3. Unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang keempat suku. Variabel itu merupakan pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Yang kedua koefisien itu merupakan bilangan yang memiliki variabel dalam bentuk aljabar. Yang ketiga konstanta itu merupakan bilangan yang tidak memuat variabel dalam bentuk aljabar. Selanjutnya suku merupakan variabel beserta dengan koefisien dan juga konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung aljabar. Suku itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama suku sejenis dan yang kedua suku tidak sejenis. Ke contohnya, di situ ada persamaan 2x ditambah 3y ditambah 5. Di situ bisa kita lihat x dan y merupakan variabel, 2 dan 3 merupakan koefisien, 5 merupakan konstanta. Sedangkan 2x ditambah 3y ditambah 5 itu merupakan suku. Soal selanjutnya, dari bentuk aljabar 2x ditambah 4y ditambah 5, tentukan koefisien, konstanta, dan juga variabelnya. Koefisien bisa kita ketahui di situ 2 dan 4. Variabelnya x dan juga y. Kemudian konstantanya merupakan angka 5. Selanjutnya, operasi dalam bentuk aljabar. Sifat-sifat operasi dalam bentuk aljabar itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu contohnya kayak A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian bisa juga A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu seperti yang ada di PowerPoint. Dalam kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kemudian dalam kurung A dikali B dikali tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Itu yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif itu A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau istilah lainnya kita biasa sering sebut operasi kupu-kupu. Jadi kayak itu A dikali B kemudian ditambah A dikali C. Selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, di sini ada tipe, mohon maaf. Sifat distributif itu kayak semacam kita bisa menyebutnya perkalian menggunakan metode kupu-kupu, kayak A dikali B ditambah A dikali C. Terus kalau A dikali B dikurangi C itu jadi A dikali B dikurangi A dikali C gitu. Selanjutnya contoh soal, di situ ada soal 9x dikurangi 4x sama dengan titik-titik. Nah, 9x itu bisa kita ketahui bahwa 9x itu sama dengan 9 dikali x. 4x juga sama dengan 4 dikali x. Jadi 9x dikurangi 4x sama dengan 9 dikali x dikurangi 4 dikali x. 9 dikurangi 4 dimasukkan ke dalam kurung karena dia hanya memiliki satu variabel yang sama, jadi bisa kita uraikan jadi satu, menjadi 9 dikurangi 4 dalam kurung
dikali X. Jadi 9 dikurangi 4, 5. 5 dikali X, 5X gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh soal dalam bentuk asosiatif tadi, yaitu 5 ditambah 4 di dalam kurung ditambah 8 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 8. Jadi, kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 tambah 8, 17. Kemudian yang ruas kanan, yang di dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 8, 12. Jadi 5 ditambah 12, 17. Jadi ruas kanan dan juga ruas kiri itu hasilnya sama. Kemudian contoh yang kedua, 5 dikali 4 dalam kurung dikali 3 itu sama dengan 5 dikali dalam kurung 4 dikali 3. Masih dalam konsep yang sama, bahwa yang di dalam kurung itu dioperasikan terlebih dahulu. Sehingga 5 dikali 4 hasilnya 20, 20 kemudian dikali 3 hasilnya 60. Dan ruas kanan yaitu 5 dikali, nah yang di dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu, 4 kali 3 sama dengan 12. Menjadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Jadi ruas kanan dan juga ruas kiri hasilnya masih tetap sama. Kemudian selanjutnya menggunakan distributif atau menggunakan perkalian secara kupu-kupu tadi. Di situ ada soal 5x dikali dalam kurung negatif 3x ditambah 8. Jadi 5x itu dikali negatif 3x. Kemudian 5x dikali 8 gitu. Langsung ke 5x dikali negatif 3x sama dengan negatif 15x ditambah 5x dikali 8. 5x dikali 8, 40x. Jadi negatif 15x ditambah 40x menjadi 25x. Selanjutnya adalah persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel ini merupakan sebuah konsep kalimat terbuka yang hanya memiliki variabel berpangkat 1 dan tidak lebih. Kalimat terbuka ini merupakan salah satu kalimat yang di dalamnya terkandung satu atau lebih variabel yang nilai kebenarannya belum diketahui dengan pasti. Selanjutnya ke bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu biasanya bisa kita gunakan bentuk umum seperti yang saya gunakan di PowerPoint ini, yaitu AX ditambah B sama dengan C. Bahwa kita perlu ingat-ingat dari unsur-unsur bentuk aljabar yang sebelumnya, bahwa A itu merupakan koefisien, X merupakan variabel, B dan juga C merupakan konstanta. Dan yang ketiga metode evaluasi. Yang pertama kita menggunakan metode substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga sebuah persamaan menjadi kalimat yang benar. Nah, itu ada contoh penyelesaian dari P dikurangi 2 sama dengan 17 adalah titik-titik. Nah, itu bisa kita gunakan dengan P itu kita ganti menjadi apa. Nah, kira-kira berapa sih P dikurangi 2 pasti? Terus kalau itu yang ada di PowerPoint, P sama dengan 20. Menjadi P dikurangi 2 sama dengan 17. 20 dikurangi 2 sama dengan 17. Benar apa salah? Salah kan? Oke. Selanjutnya ke perumpamaan yang ketiga. P-nya kita ganti ke angka 19. P dikurangi 2 sama dengan 17. P-nya 19 dikurangi 2 sama dengan 17. Nah, itu baru benar. Nah, itu merupakan contoh ilustrasi dari pembuatan kalimat matematika yang benar atau kalimat terbuka yang benar gitu. Jadi kan sudah diketahui dengan jelas hasilnya gitu. Jadi kalau misal P dikurangi 2 sama dengan 17, itu berarti P-nya 19. Karena 19 dikurangi 2 metode yang kedua menggunakan sifat-sifat persamaan. Di sini bisa kita dengan menambahkan, mengurangi, mengalihkan, atau
2, kanan juga dikurangi 2. Jadi dalam persamaan tersebut P dikurangi 2 sama dengan 17, maka menjadi P dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 17. Satu variabel atau PLSV. Yang pertama, tentukan nilai X dari persamaan 5X dikurangi 5 sama dengan 2X dikurangi 7. Nah, itu bisa kita uraikan terlebih dahulu dan kita jadikan satu kalau variabelnya sama. Nah, di situ variabelnya sama, variabelnya berupa X. Jadi kita uraikan 5X. Nah, 2X pindah ruas ke kiri menjadi negatif. 5X dikurangi 2X sama dengan 7. Negatif 5 pindah ruas ke kanan menjadi positif. Jadi 7 ditambah 5. 5X dikurangi 2X sama dengan 7 ditambah 5. 5X dikurangi 2X sama dengan 3X. 3X sama dengan 7 tambah 5, 12. 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3, 4. Contoh soal yang kedua. 6X dikurangi 3 sama dengan 3X ditambah 6. Masih sama penggunaan konsepnya, yaitu pindah ruas dan juga kita uraikan dengan yang memiliki variabel yang sama. 6X dikurangi 3X, dari yang semula positif pindah ruas ke kiri menjadi negatif, yaitu 6X dikurangi 3X sama dengan 6. Nah, negatif 3 yang dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi menjadi 6 ditambah 3. 6X dikurangi 3X sama dengan 6 ditambah 3. 6X dikurangi 3X, 3X. 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3, 3. Terus contoh soal yang ketiga. 3X dikurangi 1 sama dengan X ditambah 11. 3X dikurangi X sama dengan 11 ditambah 1. 3X dikurangi X, 2X. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Contoh soal yang keempat. 2 dikali dalam kurung 3X dikurangi 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung X ditambah 1. Seperti penggunaan sifat distributif atau perkalian dengan metode distributif. Yang pertama, kita bisa 2 dikali 3X, 6X. 2 dikali negatif 1, negatif 2, sama dengan yang ruas kanan 2 dikali X, 2X ditambah 2 kali 1, 2. Jadi 6X dikurangi 2 sama dengan 2X ditambah 2. Yang memiliki variabel sama kita uraikan menjadi 1, dan yang tidak memiliki variabel diuraikan menjadi 1 juga. 6X dikurangi 2X, 4X sama dengan 2 ditambah 2 dari negatif 2 yang ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif, jadi 2 tambah 2. Maka 6X dikurangi 2X, 4X sama dengan 2 ditambah 2, 4. 4X sama dengan 4, X sama dengan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.